juga seorang Deadpool dengan sebuah shotgun juga bakal dipukul-pukul lagi dengan Jar. Ternyata berhasil juga akhirnya tumbang, tinggal Jar dan juga Sin tersisa kali ini. Masih ada Chrono bakal untuk revive terlebih dahulu. Satu bakal coba dikejar kali ini tapi ternyata gak jadi revive dong. Oh ya, yang di belakang dulu di revive ya. Ini seru banget sih dari Jar menggunakan satu tongkatnya untuk melakukan ending begitu saja ke arah West Bandit Alpha. Aduh, Helen masih ada juga kali bakal tembak juga di Scarlet Badaraya bakal coba dikejar kali ini seorang Helen dan masih bisa bersembunyi di atas, gak punya medkit nampaknya tapi Sin gak bakal ngasih jalan untuk lari begitu saja. Udah ditekin aja pastinya tinggal satu orang lagi dan satu orang udah disandra tentunya dari West Bandit yang udah gak bisa kemana-mana lagi, terjebak dalam kenangan mantan, tembak terus dan West Bandit pun langsung rata gitu aja oleh NXL Liga Game. Waduh, keren banget sih NXL Liga Game meskipun dia masih utuh 4 orang ya. Tadi gue sangat salut banget dengan permainan dari seorang Jar yang dia notabene-nya tuh nggak punya senjata untuk fight jarak jauh atau dekat. Jadi dia cuma mengandalkan satu bednya itu bisa mendapatkan satu knockdown di jarak yang cukup dekat seperti itu. Mungkin dia nggak pakai claw, jadi kan dia dengan adanya satu senjata bed dimanfaatkan dengan cukup baik berkat ada backupan dari teman-temannya juga sehingga dari NXL bisa meluluh lantakan juga West Bandit di posisi ke-12. Itu gue lihatnya tuh kayak aduh excited banget sih. Iya, padahal udah dapat, maksud gue tadi tuh udah satu orang Deadpool dikenokin pakai shotgun duluan. Berarti West Bandit tuh punya shotgun gitu ya. Tapi sayang banget kenapa bisa kalah, gue juga gak ngerti ya. Untuk ngambil senjatanya karena tadi NXL Liga Game juga sebenarnya tinggal 2 orang doang dan ada yang nggak pakai senjata, malah kan pakai bed doang. Tapi kali ini ada Siren juga bakal coba untuk bertarung dengan GRC. Nampaknya seorang DeVito berhasil langsung dipulangkan aja. Dan kita nggak tahu sisanya ada di mana lagi. Waduh. Karena tadi Vito cuma sendirian doang di balik jerami. Nah itu dia masalahnya, biasanya kalau misalkan kita ngomongin Purgatory, Siren itu lebih condong turun ke arah Forge ya. Cuman kalau gue lihat di sini jarak antara Fields dan juga Forge sebenarnya jauh banget sih. Kemungkinan besar DeVito-nya emang dari awal udah mental terlalu jauh juga sehingga bisa diculik satu juga oleh seorang GRC. Ternyata di sini dari Siren-nya udah mencoba rotasi berikutnya meskipun harus kehilangan seorang DeVito. Kayaknya dia kemungkinan besar kalau misalkan dia pindah ke arah bawah dia bakalan ketemu juga dengan XCN yang udah standby juga di sekitaran rumah batu nih Bang Lihan. Iya, udah mulai kepala tahu juga sama Rao yang udah megang satu buah AWG-nya. Dan udah melihat juga tembakan headshot yang dilakukan ke arah Erzel. Kali ini masih ada Chrono juga untuk menyelamatkan dirinya. Coba untuk dihajar di komit masuk depan. XCN juga bersiap-siap. Langsung tembak jump shot dari satu orang pemain Siren. Berhasil menumbangkan satu pemain dari XCN. 2 orang berhasil dapatkan critical damage setelah terjadi. Langsung dia gitu aja turun ke bawah terlebih dahulu. Yang ada di jauh juga coba untuk follow tapi gak bisa. Nampaknya tinggal 2 orang lagi dari XCN coba untuk berlari dan menyelamatkan timnya terlebih dahulu. Waduh, sayang banget sih XCN posisinya emang terlalu jauh banget ya. 2 orang ada di atas rumah batu untuk melakukan satu setup standby juga. Mungkin dia ingin mempertahankan satu komponya untuk nantinya mid game, tapi tiba-tiba di sini Siren merubah segalanya menjadi lebih indah. Tentunya dari XCN sendiri udah keculik 2 orang sekaligus. Ini itu dicolong killnya. Killnya dicolong sama NJID. Satunya diambil NJID. Sayang banget gitu loh. Padahal tadi Rao udah menggunakan MAG7 dengan cukup baik juga. Memang tadi kita lihat NJID standby juga di sekitaran rumah 7. Paling nggak dia udah dengerin tembak-tembakan yang dilakukan Siren dan juga XCN. Disitulah dari NJID itu berusaha untuk melakukan satu steal kill yang menurut gue lumayan bagus banget sih. Cuman nggak masalah sih. Jadinya untung juga sebenarnya buat Siren biar dia nggak langsung nukik turun ke bawah. Jadi dapat info juga ternyata masih ada musuh ya di bawah dan mereka coba untuk rotasi akhirnya ke rumah 13 ke arah Brasilia dan masih ngaman high groundnya juga karena mereka masih dapat zonanya. Jadi menurut gua keputusan yang lumayan bagus juga dipilih oleh Siren karena di bawah itu ada musuh, mereka nggak mau ngeras karena itu turun ke bawah banget dan open field agak susah gitu turun ke bawah nyerang untuk naruh glue lu udah puyeng gitu kan. Betul, itu soalnya memang posisinya patahannya cukup patah banget. Tapi di sini dari Skois bakalan memberikan tembakan juga ke arah Rao nih Bang Lihan. Jadi dia terakhir nyerang juga. Rao udah berhasil jatuhkan juga dengan satu buah SKS-nya kali ini oleh seorang Kois ya. Kois berhasil satu juga. Coba untuk ditembak lagi, dikasih pressure, bakal coba diselamatkan. Udah ada glue juga di depan. Rao bakal coba untuk di revive terlebih dahulu. Waduh, dan di sini kalau kita lihat dari Mervin udah mempersiapkan satu mobilnya mungkin digunakan juga untuk melakukan rush, tapi mobilnya dari Mervin ini bakalan dihabisin juga oleh tim Siren sehingga dari Mervin dan kawan-kawan gak bakalan mudah untuk masuk ke dalam sarangnya Siren sendiri. Sementara di sini udah ada juga UFV si tukang cepu yang melewati NJID juga, walaupun di sini UFV-nya nggak ngelewat ke arah tim Siren. Kalau misalkan dari NJID mungkin dikasih info sama UFV bakalan berbeda banget, tapi di sini ada fight juga nih Bang.
Waduh, XCN jalannya kepotong lagi juga karena ada Unite ya. Dari M14 juga yang ditembakin ke arah tower, di mana Unite coba untuk lari terlebih dahulu karena mereka nggak bisa juga untuk nyerang ke arah tower. Rasa memang nggak berani juga karena walaupun 2 orang doang di arah tower itu tempat yang paling aman banget, apalagi kalau misalkan musuhnya dari Unite ini nggak punya pelontar gitu, agak sulit untuk maju. Kecuali bener-bener deket banget mereka punya glulang banyak, mereka bisa coba untuk gambling itu. Cuman kalau misalkan glulang sedikit doang terus mereka mau hajar, ntar malah ada third party, malah bahaya. Bahaya banget sih, tapi di sini di sisi lain dari Siren kayaknya nggak mau dikasih lepas oleh tim NJID yang dapat knock 1 juga nih. Waduh, Rama sudah memegang sniper kayunya. Sebuah kar juga Justin langsung dijatuhkan kali ini, di mana Wings bakal coba flanking terlebih dahulu, turun mengejar seorang Raw di bawah batu, coba tuh melarikan diri dari serangan NJID. Tapi nampaknya NJID juga udah melihat dari arah UAV. Wings dan juga Raw udah terpantau, dan kali ini ada Justin yang langsung dipulangkan gitu aja dari tim NJID. 2 orang bakal coba dibagi untuk mengejar 2 orang lagi dari Siren, dan sisanya bakal coba tuh mengaman ke rumah batu terlebih dahulu. Waduh. Ini sama-sama yang udah dapat bintang semua ya. Siren dapat bintang di grup A, kemudian NJID udah dapat bintang di grup C. Waduh, Rama ini tembakannya bukan kaleng-kaleng, bos. Kena lagi, Wings pun langsung gak dikasih kabur. Aduh, gila sih. Gila itu. Ini kayak yang gue bilang tadi di awal ya, mereka ini Kardiometrik NJID, iya, NJID dan juga tim NJID dan juga NJID tuh NJID dan juga Siren. Mereka udah sama-sama dapetin bintang, tapi malah clash juga. Tapi di sini Raw kayaknya nggak bakalan dikasih lepas. Dia tersandwich oleh 2 tim sekaligus. Iya, ada pilar ya kali ini yang di depannya. Dan juga ada Eko yang sedang menyeberang menggunakan kaleng, bakal berbahaya banget kalau misalkan mereka tiba-tiba memutuskan untuk mengambil arah ke rumah batu karena ada tim NJID di sana yang lagi membara. Kayaknya di sini dari Raw bakalan sedikit agak kebingungan juga, dia harus mau kemana. Dia coba untuk muterin aja tendanya ini digunakan untuk melakukan decoy dulu. Karena di sini memang posisi Raw serba salah. Dia mau ke tenda udah ada the pillars, dia mau lari ke rumah batu tadi ada NJID juga. Tapi di sini Forge-nya bakalan terjadi perang yang cukup besar juga nih Bang Lian. Yes, ada Rimo, Kimits yang sudah terjatuh. Kali ini juga ada Ahnaf yang dalam bahaya, sudah mulai kena tembak, masih punya andalan untuk menaik ke arah high ground juga. Untuk menghilangkan vision musuh, pastinya kali ini masih bisakah mereka bertahan di atas high ground, karena 1 orang kawannya itu Kimits udah tak tertolong lagi, bakal ditinggal aja. Waduh, bakal ditinggal, tapi di sisi lain di kawasan Marble Walk-nya kayaknya bakalan terjadi pertumpahan darah juga antara GRC dan juga Bonafide yang sepertinya butuh poin nih. Udah gila sih. Iya, lemnya udah kelihatan, kali ini bakal coba dikejar. Udah tembak dari belakang langsung udah gitu aja dengan sebuah K47-nya. Kita lihat ada Rex Randy yang menggunakan kaleng, bakal coba untuk follow up lagi, tapi kan dari seorang XG juga berhasil mendapatkan lawan, tapi ternyata bakal dibalikin aja. Counter attack cukup baik dari Bonafide. Kali ini ada Alif yang bakal coba untuk menyelamatkan kawannya terlebih dahulu. Masih perantai pasti dan langsung mengulangkan X-Slam gitu aja. Tinggal 3 orang lagi, tapi Bonafide mulai bermain di luar zona kali ini. Bakal dihalangi oleh seorang Alif tanpa bata, bakal tembakan lagi seorang dan juga bakal dihajar kali ini langsung knockdown gitu aja. Masih ada Vanzons, Alpander juga AK dari belakang yang masih coba membantu seorang, ternyata nggak bisa dibantu lagi. Langsung dipulangkan gitu ya seorang Dance. AK bakal coba untuk cabut terlebih dahulu. 18 dir dan juga Vanzons bakal coba untuk dipres aja oleh GRC. Kali ini ada Alif dan juga J yang bakal coba untuk ngeras gitu aja. Gak bakal ngasih kabur dari tim Bonafide. AK udah gak ada pilihan lain selain meninggalkan kawan-kawannya. Vanzons dan juga Dir nampaknya dalam bahaya kali ini. Udah bakal dirasa GRC. Masih ada Chrono juga pertembakan. Dia masih bisa mendapatkan 1 orang lagi. 2 orang berhasil didapatkan oleh seorang Vanzons. Nice shot tentunya, kali tinggal 1 orang lagi dari tim GRC yang tersisa, yaitu Randy. Waduh. Untungnya Randy masih ada melakukan backup yang cukup baik sekali dengan menggunakan senjata karnya ya. Dan ini awalnya yang harusnya untung untuk Bonafide dengan mendapatkan 1 orang dari seorang Lim, tiba-tiba dari GRC ini kayak langsung udahlah ini orang cari aja kemana. Malah sekarang yang dipukul mundur dari Bonafide-nya, menyisakan AK seorang diri yang memaksakan dia mau nggak mau harus kabur dari cengkraman GRC dengan counter attack-nya yang luar biasa banget. Sementara kalau kita sedikit agak moving ke rumah batu, NJID masih mempertahankan juga komponya di kawasan rumah batu dan juga tower. Tapi kalau kita lihat dari minimap tadi, beberapa tim juga udah pada turun di tempat yang sama. Tapi lagi dan lagi TP bakalan perang nih Bang. Iya, udah tembakin aja. Itu dia ada NJID yang sudah mulai terlihat juga. Cuma kalau misalkan bahas tadi Bonafide, harusnya mereka bisa menang. Cuma akan cabut juga. Dir yang entah kenapa nggak ngebantuin. Vanson udah jatuhin 2 juga, tapi nggak ada backup. Sayang banget. Akanya memilih untuk ngamanin placement point dulu karena mereka takut banget rata. Padahal 3 lawan 3. Gue rasa dengan keadaan kayak gitu, dengan musuhnya yang ngeras sekarang mereka punya kampung, harusnya Bonafide itu bisa menang tanpa mereka harus kabur ya. Menurut gue. Harusnya gitu sih. Iya. Karena tadi kalau kita lihat di sini memang dari seorang Vanzone-nya itu dapetin 2 knockdown-nya sekaligus dengan MP5 itu keren banget sih. Apalagi kita tahu juga kan MP5 kan sekarang lagi di buff juga, ada boosternya yang bener-bener menambah rate of fire dengan cukup cepat. Menurut gue itu jadi satu senjata pengganti juga untuk menggantikan MP40 yang sekarang menurut gue
kurang baik Peminatnya, banget sih digunakan. iya. Tapi sekarang kita ini standing round 1 sementara dari Siren yang at least dia udah mengamankan 1 poin yang cukup tinggi, 22 poin. Kemudian disusul juga NJID. Ini kenapa 2 tim yang mendapatkan bintang yang ada di posisi atas gitu kan? Lagi pengen panas ya mereka ya hari Iya. ini. Sedangkan kalau misalnya kita bahas dari Eko sama Bonafide-nya masih ada Eko di atas mereka dengan Bonafide 5 poin doang. Sekarang juga ngamanin placement point. Mungkin itu juga kenapa mereka itu tarik mundur dan mau ngamanin placement point, karena Eko-nya kali ini lagi nge-leading. Kalau sampai mereka kesusul sama Bonafide hari ini, ada kemungkinan besar besok bakal jadi bener-bener penentuannya. Itu dia. Memang kalau kita di sini persaingan yang cukup sengit banget ya. Lagi-lagi terjadi di grup B. Ada Di- United juga soalnya. Iya, makanya itu ada unit juga. Ini jadi suatu hal yang menurut gua bakalan jadi penentu yang lumayan sulit, pilihan cukup susah. Makanya tadi dari Bonafide AK memilih untuk mempertahankan placementnya dulu daripada dia harus terjatuh juga di posisi ke-11 tuh sayang banget. Dan kalau kita di sini ada Siren Justin yang tadi di match pertama dia berhasil menjadi player of the match dengan 5 poin killnya. Tapi di sini kalau kita lihat Justinnya harus mati karena tadi kalau nggak salah dia harus keculik dengan tim XCN dan juga NJID pas lagi sedang clash di sekitaran rumah batu atas. Keculik jadi, dan juga sekarang tinggal Raw sendirian. Apakah dia bisa bertahan sampai hingga ke arah late game? Karena kali ini juga bakal masuk ke zona ketiga. Dia bakal ketemu sama Aka juga di arah depan. Aka juga tinggal sendirian karena Van Zons dan juga Dir udah gak bisa selamat tadi, sama-sama sendirian kali ini 1 lawan 1. Sangat merugikan banget bagi tim Bonafide kalau misalkan dia 1 lawan Raw aja itu tumbang ya. Tapi yang kita lihat dari segi minimap, mereka itu ketemu tapi nggak berpapasan. Jadi posisi mereka lewat. tuh saling berjauhan lagi dan lagi. Cuman yang di sini kalau gua lihat Raw-nya sempat melihat juga pergerakan Randy sehingga dia malah menarik mundur, dan yang bahaya di sini adalah seorang AK kemungkinan besar bakalan ketemu juga dengan Raw yang dia itu niatnya pengen kabur dulu kan dari cengkeraman dari seorang Randy. Tapi kalau kita lihat dari Raw udah mencoba makin dekat juga dengan seorang AK, udah mengedap-endap kayaknya bakal itu dia ketahuan Bang Lihan. Nggak ditembak dong, Krononya langsung diaktifin aja oleh Raw, juga udah menyiapkan sebuah granat, bakal dilontarkan ke arah jendela juga, duar, meledak lagi. Nampaknya AK masih punya pertahanan diri. Ada Krono yang juga diaktifkan oleh AK, udah megang 18-87 juga tentunya kali ini. Menyiapkan sebuah granat juga bakal coba untuk dimasukin aja lewat jendela, tapi ternyata nggak ada Raw di sana. Waduh, ini Masih belum padahal terlihat. tinggal 1 versus 1 ya. Cuman mereka emang mungkin nggak menyadari kalau ini untuk make sure ini di atas ada berapa orang gitu kan. Jadi mereka kayak lebih menahan aja. Tapi di sini dari Rimo tadi sedang clash juga dengan tim yang sepertinya adalah Giant Esport. Dari seorang Ahnaf udah mempersiapkan juga 1 baretanya untuk melakukan penembakan juga terhadap tim XCN yang ada di depan mata mereka tentunya. Untuk Rimo sih posisinya udah lumayan enak banget menurut gue, karena mereka ada di pinggir zona juga. Cuman harusnya mereka nggak ngasih lewat orang-orang yang lagi lewat kayak NJD ini, harusnya ditembak sama mereka. Tapi ini ada bisa juga NJD malah mengambil teritorinya dari tim Rimo. Bisa jadi malah dihajar dan Rimonya yang tumbang. Tapi seharusnya dengan keadaan kayak gini Rimo lebih diuntungkan karena mereka udah punya rumah sabun duluan. Tapi di sana juga ada XCN yang harusnya mereka menjaga jarak dari sebelah kirinya. Jadi kalau bisa nembak ke arah NJD tapi tanpa memujud kayak melihatkan dirinya ke arah tim lawan, ternyata di sini ada TP juga yang sudah mendapatkan Marvin. Langsung aja dipulangkan karena drama dengan sebuah WM yang berhasil menjatuhkan 1 pemain juga. Tiarap coba dilakukan oleh seorang Ramen JD. Ini dia player yang sering banget diidolakan oleh para player Free Fire, di mana seorang Marvin terjatuh yang sekali lagi udah knockdown juga. Masih ada juga 1 buah glual untuk menyelamatkan kawannya, 2 bahkan langsung ditebelin aja. Di mana kita juga tadi ada Raw yang berhasil dipulangkan aja. Waduh, Raw-nya lobby. dia harus pulang ke lobby dengan cara eliminasi ya. Mungkin dia kemakan oleh pedinya zona juga, tapi di sini kayaknya di kawasan village-nya nggak bakalan berhenti perang karena di sini udah terjadi penumpukan yang cukup signifikan juga Bang Lihan. Ya, ada pilar udah maju juga. Coba untuk masuk ke pertahanan dari NJID. Dia obrak-abrik terlebih dahulu. Kita lihat udah ada Mai Putra dari kejauhan juga coba untuk mengamankan dirinya di balik Reds tentunya kali ini. Dan ternyata dari XCN udah nggak tertolong harusnya karena mereka harus main di luar zona, nggak bisa masuk karena di depannya lagi pada perang semua. Sedangkan Rimo masih belum ada pergerakan kali ini. Pemain dari NJID cukup terpojok, nggak bisa kemana-mana. The Pilar pun begitu karena ada Eko yang coba untuk menembaki dari arah high ground. Cukup berbahaya dan untung untuk Eko tentunya kali ini. Tapi di kiri juga masih ada 1 tim lagi yang menjadi bahaya untuk Eko. Harus segera menyebar dan mencari vision tentunya. Oleh masih tembakan lagi dari seorang Amore dengan sebuah snipernya. Tembak terus. Giant Sport tereliminasi oleh zona kali ini. Masih ada tembakan sniper dari seorang Amore kali ini. Berhasil dapat 1 orang lagi. Bakal langsung di end juga tentunya. Masih ada 1 orang yang tersisa di belakang Crash, di belakang Duel juga. Tapi yang jadi cukup menyulitkan untuk Eko. Kali XCN Dewa pun menyusul. Harus tumbang. Tinggal 8
tim kali ini. Tembakan demi tembakan langsung dilakukan oleh Merch juga dengan sebuah skarnya. Dan Depilar keluar sumbang karena drama. Dengan sebuah tembakan yang sangat-sangat tajam. Dengan sebuah sniper berhasil menumbangkan lawan. NJID meskipun udah rata pun masih membara. NJID masih membara juga. Tadi posisi yang cukup susah banget untuk tim The Pillars karena dia emang bener-bener kejepit banget sih. Di rumah sabun udah ada NJID yang nungguin dengan Rama menggunakan satu baret yang langsung connect begitu saja. Sementara dari atas bukit ada Eko Esport juga. Dan seperti di jalan raya bakalan terjadi clash juga yang cukup sengit. Udah terjadi lempar-lemparan bom nih Bang Lian. Yep, bakal ada tawuran kayaknya di jalanan kali ini. Dan mereka pun sebenarnya di JRC bakal dipukul rata juga sama zona. Dia bakal dihajar sama zona yang udah mulai sakit juga. Ada dua vektor yang sudah dipegang oleh tangan seorang Jar. Kali bakal tembakin kalah. Gruol juga bakal dikasih pressure lagi. Tapi Sin terjatuh dengan sebuah granat dari tim Unite. Ya bakal join to fight kali ini bakal third party. Tinggal ada Jar dan juga Deadpool. Mereka segera menerangkan JRC. Sedangkan di belakang mendapat serangan tambahan lagi dari tim Unite. Agak menyulitkan untuk NXL. Tapi ternyata coba untuk nge-revive terlebih dahulu. Zona udah semakin sakit lagi. JRC pun tumbang karena kita lihat udah gak bisa tertahan lagi zonanya. Ada Unite juga di depan coba untuk menahan pergerakan dari tim siapa tadi itu ya? NXL maksud gua. Sayang banget sih. Itu dia langsung tumbang juga NXL Liga Game United udah 4 kill kali ini. Eko pun ikutan tumbang. Kali ini tinggal 4 tim 3 timnya bahkan man. Yes, tinggal 3 tim doang ya. Tadi kalau kita lihat di sini NXL posisinya kejepit banget. Dia ketika sedang melakukan clash dengan GRC, tiba-tiba Unite itu datang untuk melakukan third party juga. Di sini menurut gue sangat disayangkan banget sih posisi NXL, apalagi niatnya tadi NXL pengen nungguin GRC biar masuk ke dalam circle-nya nggak gampang, tapi tiba-tiba Unite itu dengerin peperangan mereka. Jadi malah sekarang posisinya NXL tuh kayak lebih kejepit banget, nggak bisa kemana-mana. Jadi keputusan terakhir yang dilakukan adalah mungkin memilih untuk tereliminasi. Sementara di sini kalau kita lihat udah tersisa 3 tim doang nih, antara Rimo, Unite dan satu tim lagi. Tentunya bakalan memperebutkan posisi pertama. Dan kalau kita di sini Rama udah mempersiapkan senjatanya untuk membombardir glual yang dimiliki oleh player dari Rimo nih Bang Lian. Pelurunya kayak banyak ya, di tapping terus dengan sniper juga di kiri atas udah ada tim Unite kali ini NJD juga terjebak, harus kena tembak juga ada Mora dan ternyata langsung rata karena Unite dapat high groundnya. Masih ada pagar sebagai tempat perlindungan untuk tim Rimo kali ini. Udah ada 6 kill tapi ternyata jatuh begitu saja. Dari tim Rimo juga gak mau kalah, udah maju lagi. Tembakan double vector juga dilakukan, shotgun yang gak berhasil melawan. Kali masih ada Rise, apakah bakal Rise? Dan ini dia Unite Esports takes the booyah for the first game, second game maksud gue ya, game kedua. Wow, aduh. Congratulations untuk Unite Esports yang akhirnya bisa mendapatkan buya juga di match kedua dengan kill yang lumayan banyak juga ya. Kayak ini gak ketebak banget sih alur yang terjadi di Purgatory, apalagi zonanya kalau kita ngomongin kan di sekitaran Fields ya kan. Iya. Memang di zona keempat atau kelima tadi gue lihat terjadi cukup signifikan banget